Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Kali ini Bang Weng akan menceritakan alur film yang berjudul The Runoff tahun 2022. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Di dalam sebuah berita menjelaskan bahwa lebih dari 300 penjahat melarikan diri dari Korea setiap tahunnya, dan kebanyakan para penjahat itu memilih Asia Tenggara sebagai tempat persembunyiannya untuk kembali melakukan kejahatan terhadap turis dan pengusaha dari Korea. Scene beralih ke negara Vietnam yang menjadi salah satu negara yang dihuni oleh banyak penjahat dari Korea. Dan itu dibuktikan dengan seorang anak pengusaha dari Korea yang bernama Choi Yong-gi yang sedang mensurvei tempat untuk bisnisnya. Di situ juga dia ditemani oleh orang Korea yang baru dia kenal di Vietnam bernama Jong Hoon. Dia mengatakan bahwa ada bos rental mobil yang mengajaknya untuk berbisnis bersamanya bernama Kang Hae-sang, bukan Kaisang. Yang mana dia sendiri sebenarnya ingin menculik dirinya untuk dijadikan tebusan kepada ayahnya. Scene beralih ke Korea di mana kita diperlihatkan dengan seorang pria yang tengah mengamuk di jalanan, yang mana dia melukai para pengunjung dan menyandera beberapa orang yang ada di sana. Di situ para polisi pun terlihat tidak mampu menangkapnya atau mereka takut untuk mendekatinya karena si pria itu memiliki senjata tajam. Namun tak lama kemudian datanglah seorang pria yang bernama Dong-su yang kabarnya baru saja pulang dari kencannya. Kemudian dia pun langsung beraksi menyusuri toko itu untuk menangkapnya dengan diam-diam. Namun sayang karena pengawakannya yang begitu besar membuatnya wadah makanan yang ada di sana jatuh dan membuatnya ketahuan. Hingga akhirnya dia pun mampu menangkap orang tersebut setelah dirinya mendapatkan pukulan Saitama dari Dong-su. Setelah kejadian tadi, sang kapten kepolisian pun kini memberi tugas kepadanya untuk pergi ke Vietnam untuk membawa seorang pria yang bernama Jong Hoon. 얘기하고 올게. 됐어. 데리고 와. 한 2박 3일 출장한다 생각. 둘이 가면 어떻게? 영어 할 줄 아는 사람이 가야지. 나만 믿고 따라와. 야, 우리 반장 멋있다. Singkat cerita, saat mereka tiba di Vietnam, di sana dia malah ditahan oleh pihak imigrasi. Hal itu disebabkan karena mereka tidak mahir bahasa Inggris sehingga pihak imigrasi mencurigai bahwa mereka adalah penyusup. Yang padahal pihak imigrasi pun bisa berbahasa Korea, namun mereka tidak mengetahuinya. Tak lama kemudian mereka pun akhirnya dibebaskan karena dijemput oleh salah satu petugas konsulat yang bernama Park. Setelah itu dia pun membawa mereka ke salah satu restoran Korea yang ada di Vietnam. Dan di sini kita akan mengetahui betapa berpengaruhnya Dong-su ketika dia menyapa para preman yang ada di sana. Si preman itu malah pergi karena mengetahui bahwa Dong-su adalah orang yang sangat ditakuti di Korea. Tak lama kemudian datanglah seorang pria yang merupakan teman lamanya Dong-su yang sekarang tinggal di Vietnam. Dia mengatakan bahwa di tempat ini banyak gangster dari Korea yang sering mengacaukan para pedagang. Namun keadaan di sini sangat jauh berbeda dengan di Korea, di mana para gangster banyak sekali menggunakan senjata tajam untuk kelangsungan aksinya. Keesokan harinya, kini Tuan Park mengajak mereka ke kantor konsulat untuk melihat beberapa kasus yang terjadi di negara ini. Yang mana di sini Dong-su sangat terkejut karena banyak sekali kasus turis asal Korea yang menghilang entah kemana. Tuan Park mengatakan bahwa ada sekitar 3.000 turis asal Korea datang ke Vietnam setiap bulannya dan selalu ada yang menghilang. Kemudian Dong-su pun menginterogasi Jong Hoon yang tiba-tiba menyerahkan diri ke kantor polisi. Namun saat dia ditanya, dia justru memberi jawaban yang tidak masuk akal oleh Dong-su. Untuk itu dia pun memberi sedikit ancaman kepadanya dengan memukul tembok kursi dan menutupi telinganya. 잘 봐줘. 많아. 하나 띄워도 돼. 야, 이봐, 너 빨리 우리 좀 주고.
sehingga akhirnya dia pun mengatakan bahwa dia sedang diburu dan akan dibunuh oleh rekannya sendiri yang bernama Jidi. Mendengar hal itu, Dongsu pun bergegas pergi dari sana dan menuju ke lokasi yang telah dia dapat darinya. Namun sang kapten sempat menolak karena melakukan penyelidikan di negara orang tanpa izin dianggap sebagai ilegal, dan hal itu justru membuat mereka bisa dideportasi. Dan ketika mereka tiba di tempat yang dimaksud, mereka sangat terkejut karena si pelaku yang mereka datangi kini telah tewas mengenaskan. Kemudian dia pun kembali menemui Jong-hun dan menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan setelah mendapat ancaman, akhirnya dia mengaku bahwa sebenarnya dia sedang diburu oleh seorang pria yang bernama Haesang. Sehingga dia pun memilih untuk menyerahkan diri daripada harus mati di tangan Kang Haesang. Dan dia juga meyakini bahwa rekannya yang telah mati itu diakibatkan oleh perbuatannya. Namun karena Dongsu tidak mengenali siapa itu Kang Haesang, dia pun meminta kepadanya untuk menceritakannya secara jelas. Dia pun mengatakan bahwa dulu saat dia dan rekannya bekerja sama dengan Kang Haesang, dia mendapat tugas untuk menculik Choi Yonggi dan meminta uang tebusan kepadanya. Akan tetapi saat Yonggi sudah memberikan uang tebusannya, si bos justru tidak membagi rata uang tersebut dan justru malah menghinanya. Mendengar hal itu, rekannya pun langsung memberhentikan mobilnya dan menantang Kang Haesang untuk berduel bersamanya. Namun tak diduga hal itu dimanfaatkan oleh Yonggi untuk kabur dari sana. Dan saat dia kembali ditangkap, Kang Haesang di sana langsung membunuhnya saat itu juga. Sedangkan Jong-hun yang melihat kebrutalannya, dia pun sangat ketakutan dan mau tidak mau dia harus menuruti perintahnya. Selain itu juga dia memotong jari-jari si Yonggi dan mengirimkan kepada ayahnya untuk meminta tebusan. Dan dari sini bisa disimpulkan bahwa semua turis yang menghilang di kota ini adalah akibat dari Kang Haesang sendiri. Dan alasan Jong-hun kabur darinya karena dia takut akan bernasib sama seperti Yonggi. 그걸 진작에 얘기를 해야지. 너 여기다 그 집 주소 적어. 주소? Keesokan harinya, Dongsu pun melepon rekannya di Korea untuk mencari informasi tentang siapa sebenarnya si Kang Haesang ini. 영장 나오는데 한 달은 걸릴 분위기입니다. Dan sembari menunggu tim pencari informasi, mereka kemudian mendatangi tempat di mana Yonggi dikuburkan. Hingga akhirnya ketika mereka sudah menemukan mayat si Yonggi, kasus ini pun langsung ditangani oleh kepolisian Vietnam. Setelah itu dia pun langsung menghubungi rekannya kemarin dan menanyakan tentang keberadaan Kang Haesang. Dan secara kebetulan para gangster di sana pun sedang mencarinya, untuk kemudian dia meminta kepada Dongsu agar mencari informasi itu dari gangster yang lain. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan dengan sekelompok pembunuh bayaran yang disewa oleh ayah Yonggi, di mana dia mendatangi seorang gangster yang bernama Cheki karena dialah orang yang mengetahui di mana tempat tinggal Kang. 제가 직접 확인했습니다. Kemudian saat mereka tiba di rumahnya, di situ mereka mendapatkan sejumlah uang beserta emas dari hasil kejahatannya selama ini. Lalu mereka pun menghubungi ayah Yonggi dan mengirimkan uang itu ke Korea. Sementara itu, Dongsu sendiri terlihat menghampiri para gangster yang diberitahukan rekannya itu. Namun saat dia ingin bertemu langsung dengan pimpinannya, di sana ada anak buahnya yang menghalangi Dongsu hingga terjadi sedikit perkelahian di sana. Setelah beberapa anak buahnya dihabisi, akhirnya si ketua pun mengatakan bahwa ada seorang pria bernama Cheki di mana dialah orang yang mengetahui keberadaannya. Sedangkan alasan mereka mencari Kang Haesang karena mereka dibayar oleh si ayah Yonggi untuk mencarinya. Singkat cerita, setelah dia mengetahui keberadaannya dari Cheki, dia pun langsung bergegas pergi mencarinya. Namun di tengah perjalanan, dia ditelepon tim pencari informasi yang mengatakan bahwa dia belum menemukan identitas Kang Haesang. Akan tetapi di sana mereka mendapat informasi tentang ayah Yonggi, di mana dia merupakan pengusaha kaya sekaligus rentenir yang sangat terkenal dan banyak gangster yang bekerja dengannya. Scene beralih kepada Kang yang kini menyadari bahwa ada orang yang telah masuk ke rumahnya, sehingga di sana dia langsung menghabisi para pembunuh bayaran tersebut saat itu juga.
Setelah itu, dia pun menghubungi ayah Yonggi menggunakan ponsel salah satu pembunuh bayaran itu, yang mana dia meminta ayah Yonggi untuk segera mengembalikan uangnya jika dia masih ingin hidup. Dan jika tidak segera dibalikan, dia akan pergi ke Korea beserta semua anak buahnya untuk menghabisinya. Mendengar ancaman itu, dia pun sama sekali tidak takut dan justru mengancam balik, di mana dia akan menyewa semua pembunuh bayaran untuk membunuh Kang Haesang. Tak lama kemudian, Kim Dong-soo baru saja tiba di kediaman rumah Kang. Di situ mereka sangat terkejut ketika melihat semua pembunuh bayaran telah dihabisi oleh Kang. Namun tiba-tiba keesokan harinya, saat Dong-soo membawa si kapten ke rumah sakit, datanglah seorang petugas yang mengatakan bahwa mereka telah dideportasi karena telah membuat keributan di kota ini. 우리 언제까지 여기? 북한에서 하면 트고 납치해서 돈 보내라고. 두 분 다 나쁜 놈은 그냥 잡는 거야. Namun sebelum mereka pergi, Dong-soo terlebih dahulu menghampiri rekan si Kang Haesang yang mengatakan bahwa Kang Haesang akan pergi ke Korea menggunakan kapal ilegal. Singkat cerita, kini mereka pun telah kembali pulang ke Korea. Kemudian dia mendatangi sebuah tempat yang merupakan markas dari mantan bos gangster bernama Isu. Kedatangan Dong-soo ke sana yaitu untuk mencari informasi mengenai kapal ilegal yang akan tiba di pelabuhan Korea. 어디다 놓을까요? 나 알아 그냥. 내 좀 방수까지 시켰네 이제. 잘 먹게. 일하는 새끼들한테 돈 받고 일자리 주는 게 그게 옛날에 장이수가 아니야. Dan dengan bantuan temannya, akhirnya mereka mengetahui lokasi yang akan menjadi tempat turunnya Kang Haesang. 아, 그거 말고 공평한 거 저 CCTV 싹 불렀냐? 아닙니다. Setelah itu, Dong-soo dan anak buahnya pun mulai mengecek CCTV yang ada di pelabuhan itu untuk memantaunya. Hingga akhirnya mereka menemukan Kang yang telah mencuri sebuah mobil. Sementara itu, ayah si Yonggi yang menyadari bahwa Kang Haesang sudah tiba di Korea, dia menyewa puluhan gangster untuk menghabisinya. 네, 알겠습니다. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan dua gangster bersaudara yang kini sudah tiba di Korea. Dan mereka berdua ternyata diminta oleh Kang Haesang untuk membantunya mengambil uang dari ayah si Yonggi. 언론사에 해명 자료 배포하겠습니다. Sementara itu, Dong-soo sendiri terlihat dimarahi oleh atasannya karena telah membuat kekacauan di negara luar. Sehingga akhirnya kasus ini harus diserahkan kepada kepolisian di luar negeri. Namun Dong-soo yang tak terima kasus ini diserahkan begitu saja, dia pun meminta kepada sang atasan untuk memberinya waktu agar menyelesaikan masalah ini. Karena jika mereka tidak berhasil menangkap Kang, maka citra kepolisian di sini akan hancur. Mendengar hal itu, sang atasannya pun memberikan waktu 1 minggu untuk menangkap dan menyelesaikan masalah ini. 일주일 안에 결판돼. 일주일. Setelah itu, mereka terlihat mendatangi tempat kuburan Yonggi untuk memberikan penghormatan. Di sana juga ada ibu si Yonggi yang sangat berterima kasih kepada Dong-soo karena telah membawa jasadnya pulang. Dan sebagai bentuk terima kasihnya, sang ibu pun mempersilahkan mereka untuk menyicipi hidangan yang sudah mereka sediakan. 아, 날 좋다. 우리는 기름값 지원 안 돼. Di sisi lain, si gangster bersaudara kini memulai aksi pembunuhannya setelah mereka melihat pembunuh bayaran yang disewa oleh ayah si Yonggi. Dan saat di dalam lift, ayah si Yonggi yang asalnya tidak menyadari bahwa itu Kang Haesang, dia pun sangat terkejut setelah dia mengatakan bahwa dialah orang yang telah membunuh anaknya. Sehingga di sana terjadi aksi baku hantam yang mampu dimenangkan oleh Kang. Sementara itu, anak buah Dong-soo yang melihat ayah si Yonggi diculik, dia pun dengan segera mengejarnya saat itu juga. Singkat cerita, setelah berhasil lolos dari anak buah Dong-soo, Kang pun memotong jari Tuan Choi dan mengatakan kepada istrinya untuk segera memberikan uangnya. Dan dia juga meminta untuk memberikan uangnya itu sendirian dan tidak melapor pihak kepolisian. 커플도 쫓고 있더라고요. 근데 동선 체크해보니 잘못되면 우리가 다 뒤집어 쓰는 거야. 입금을 해주면 안 됩니다. 해외 이들만 따라주시면 별일 없을 겁니다. 안 그러면 남편도 죽는데? 남편 살아있는 것만 확인하면 바로 준다. 아줌마는 시원시원하네.
Sementara itu, Dongsu yang takut dikenali jika dia menjadi supir istrinya, dia pun meminta kepada Isu untuk menjadi supirnya. 뭐 하는 거지 또? 아 어쨌든 이게 나 배 하나 구해줘. 얘 이름 확실해? 지금 중국 가는 길 다 막혀서 조용히 들어가려면 그 새끼. Di sisi lain, kini Dongsu mulai menjalankan rencananya di mana dia menyuruh semua anak buahnya untuk menyamar mengikuti istri Choi. Dan dia juga menugaskan rekan yang lain untuk mencari keberadaan Tuan Choi. 없어. 배치 확보됐습니다. Sementara itu, Kang juga meminta kepada dua bersaudara untuk mengambil uangnya terlebih dahulu dan membunuh istrinya sebelum dia tiba di hadapannya. 여보세요. 이 새끼 유턴한다. 볼까요? 사고를 세게. 그럼 다시 유턴하세요. 장난해? 야 송도야 우리 그냥 직진할게. 이번엔 상훈이가부터. Scene beralih kepada rekan Dongsu yang kini sudah mengetahui keberadaan Kang. Di situ dia langsung membawa Tuan Choi dari sana, namun sayang dia diketahui oleh Kang dan langsung menusuknya. Tapi beruntung karena para polisi juga tak lama datang ke sana hingga membuat Kang Haesang kabur dari tempat itu. 미안합니다. Setelah itu dia pun langsung menelepon rekannya dan menyuruh mereka berdua untuk mundur karena para polisi sudah ikut terlibat dalam masalah ini. Namun mereka menyangka bahwa ini hanya tipuan dari Kang agar dirinya bisa mendapatkan uang itu seorang diri. Akhirnya dia pun memilih untuk segera merebut uang itu sebelum Kang Haesang terlebih dahulu mengambilnya. 순백 확보됐고 이 두 놈 먼저 잡는 거야. 맞습니다. 무사하니까 걱정하지 마. 다음 사거리에서 사인 주면 길. 저기 저리로 들어가. Dan saat mereka tiba di basement, Isu menyuruh Ibu Seonggi untuk pergi dari sana sedangkan dirinya akan menghabisi musuh dan membawa kabur uangnya. Hingga akhirnya kini uang tersebut berhasil dibawa oleh Isu dan langsung pergi dari sana. 이 새끼 어디가? Dan setelah cukup lama mengejarnya, akhirnya dia mendapatkan istrinya Choi dan berniat akan membunuhnya. Namun tiba-tiba di sisi lain, Isu yang tengah membawa uangnya tiba-tiba dia ditabrak oleh Kang hingga tersungkur. Namun Isu yang tidak ingin uangnya lepas begitu saja, dia pun langsung kabur dari sana dengan menaiki taksi. 근데 강에서 개새끼죠. 의경도 찌르고 탔어요 지금. Scene beralih kembali kepada Kang Haesang yang tak sengaja melihat berita tentang Isu yang merupakan orang Cina Korea yang tengah diburu oleh polisi karena telah mencuri uang. Dan di sini juga dia mengetahui tentang kemana dia akan kabur membawa uang itu. Di sisi lain, Isu sendiri terlihat menghubungi satu rekannya dan memintanya untuk menjemputnya di sebuah tempat untuk pergi ke Cina. Namun tak diduga ternyata Kang Haesang sudah berada di kapal itu dan menghabisi rekannya. Dan saatnya tiba, Isu yang mengira bahwa rekannya sudah menjemput, ternyata itu merupakan Kang Haesang yang ingin merebut kembali uangnya. Dan karena uangnya tidak berhasil dia dapat, dia pun langsung menghubungi Dongsu dan mengatakan bahwa Kang Haesang kini telah kabur menaiki bus. Singkat cerita, setelah Dongsu menemukannya, di sana terjadi aksi baku hantam yang tentu saja pasti dimenangkan oleh Dongsu. 예, 잠깐만 내려주세요. 내 가족까지는. 아이 저 범인 잡으라니까. 너도 고생했어 임마. 형 떼내느라 툭 따살았는데. 너 그러지 말고 아예 밀항도 해라. Di akhir film, akhirnya pihak kepolisian berhasil menemukan semua korban dari Kang Haesang. Dan di sini juga kini pemerintah Korea dan Vietnam akan bekerja sama untuk memberantas semua kejahatan yang ada di negaranya. 고생했는데 이거 오돌뼈가 이게 뭐냐? 소고기가 먹던 거? 먹던 거. 두자.